Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustadz Firdaus dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bagaimana membaca dan memahami Quran surat Al-Ma'un dan Al-Fil. Saleh dan Salehah, bagaimana kabarnya di rumah? Tentunya mudah-mudahan sehat terus dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Saleh dan Salehah, mari kita lanjutkan bagaimana membaca dan memahami Quran surat Al-Ma'un dan Quran surat Al-Fil. Sebelumnya kita akan pahami dulu apa itu Quran surat Al-Ma'un dan pengertian surat Al-Ma'un. Al-Ma'un merupakan salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran yang menggambarkan hal-hal yang berguna. Pengertian Al-Ma'un sendiri, itu kata Al-Ma'un artinya hal-hal yang berguna. Isi pokok surat Al-Ma'un adalah tentang ancaman kepada kaum kafir Quraisy yang telah menodai dan mendustakan agama. Mari teman-teman kita membaca surat Al-Ma'un dengan makhraj dan harokat yang benar. Ya, teman-teman bisa mengikuti dan mempelajari artinya atau terjemahnya. Tolong ingatkan Ustaz jika ada kekeliruan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yakni orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang lalai dari solatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Teman-teman masih ingat surat Al-Ma'un ini? Isi pokok kandungan surat Al-Ma'un ini mengandung tentang ancaman kepada kaum kafir Quraisy yang telah menodai atau mendustakan agama. Surat Al-Ma'un ini sangat menegur hati dan perilaku kaum kafir Quraisy saat itu. Bagaimana yang dikatakan mendustakan agama itu? Seseorang yang dikatakan mendustakan agama yaitu apabila dengan melakukan satu, menindas atau menghardik anak yatim. Kedua, tidak menolong orang yang meminta-minta. Yang ketiga, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Mengapa di saat setiap hari Jumat Ustadz selalu mengingatkan teman-teman untuk berbagi kepada sesama? Kalau kita menganjurkan untuk memberi makan orang yang miskin, maka kita terlepas dari orang-orang yang mendustakan agama.
Jangan lupa teman-teman, hari Jumat kita giatkan kembali berbagi kita kepada sesama. Selanjutnya, orang yang dikatakan mendustakan agama juga, dia menganggap remeh terhadap sholatnya. Sholatnya ditunda-tunda, diakhirkan sehingga dia terlewat dari sholatnya. Ini termasuk orang yang mendustakan agama. Yang selanjutnya, ketika dia berbuat, dia ria, ingin dipuji oleh sesama. Nah teman-teman, perlu diingat, ketika teman-teman berbuat, kita niatkan karena Allah. Selanjutnya, yang terakhir, yang dikatakan mendustakan agama adalah enggan menolong ya dengan barang yang berguna. Teman-teman misalnya punya pensil baru, tetapi ada teman kita yang tidak punya pensil karena terlupa membawa pensilnya. Karena teman-teman masih sayang terhadap barang, terhadap pensil teman-teman yang masih berguna itu, teman-teman enggan menolong, maka teman-teman bisa termasuk ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Maka kita berikan, kita pinjamkan untuk teman kita, walaupun itu masih berguna dan masih kita sukai. Kita terbebas dari tergolong orang-orang yang mendustakan agama. Nah teman-teman, Ustadz ingin berpesan, bagaimana teman-teman untuk bisa berbuat. Berbuatlah apa yang baik menurut ajaran agama. Lakukanlah sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan sukses di dunia dan selamat dari siksa di akhirat. Sampai di sini teman-teman kita bisa melanjutkan tentang bagaimana membaca dan memahami Quran surat Al-Ma'un. Kita lanjutkan kepada membaca dan memahami Quran surat Al-Fil. Sebelumnya kita pelajari dulu apa itu Quran surat Al-Fil dan pengertian surat Al-Fil. Al-Fil merupakan salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran yang mengkisahkan gagalnya usaha penghancuran Ka'bah oleh Raja Abraha. Kata Al-Fil ini artinya gajah. Isi pokok surat Al-Fil ada tentang menggambarkan siksa bagi orang yang berbuat iri dan sombong serta melampaui batas. Mari kita membaca surat Al-Fil dan dengan makhraj dan harakat yang benar. Silakan teman-teman untuk mencoba. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Roknya dibaca tafkhim. Terjemahnya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim itu Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Silakan teman-teman lanjutkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Selanjutnya, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Yang terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, teman-teman, apa isi pokok kandungan surat Al-Fil?
Isi pokok kandungan surat Al-Fil ini menceritakan kisah pasukan gajah yang mati diserang oleh sekelompok burung yang melempari mereka dengan batu yang kecil yang panas. Kemudian Al-Fil juga menceritakan sifat iri dapat menyebabkan kehancuran. Raja Abraha iri terhadap Ka'bah yang megah yang dikunjungi oleh setiap manusia yang berangkat haji. Akhirnya raja membuat bangunan yang megah tapi tetap saja sepi. Iri dia dengan Ka'bah. Karena iri dia sehingga membuat sikap yang aniaya. Mengapa? Ka'bah itu adalah rumah suci Allah yang selalu dijaga olehnya. Dan isi pokok kandungan surah Al-Fil lainnya tipu daya manusia. Walaupun Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, itu tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah. Nah, apa yang perlu kita waspadai dari bahaya sikap iri? Pertama, iri itu adalah dosa yang dapat mendorong orang untuk berbuat tipu daya. Kalau orang iri itu biasanya jahat, jahil, dan ingin mencelakakan orang yang dia cemburui. Iri bagi penguasa menyebabkan ia menjadi sombong dan melampaui batas. Karena dia merasa punya pasukan, akhirnya ingin memusnahkan bangunan Ka'bah yang ada di Mekah. Akhirnya dia sombong dan melampaui batas. Iri juga dapat menyebabkan kehancuran bagi pelakunya, seperti sikap Raja Abraha yang sombong dan melampaui batas. Demikian pelajaran pendidikan agama Islam yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.